kucing terjatuh keluar darah, diobati sembuh lukanya. Janganlah kita mudah menyerah, ketekunan mengalahkan segalanya. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam renungan malam. Hari ini hari Kamis tanggal 4 Juni 2020. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, iman kita dikuatkan, dan Tuhan dimuliakan. Baiklah saudaraku, mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kesehatan, keamanan, dan kesatuan hati dalam aktivitas kami, dalam mengelola bangsa dan negara ini, dalam melaksanakan tugas-tugas kami, baik di rumah, di masyarakat, di pekerjaan, di pemerintahan, dan dimanapun kami melayani Tuhan. Biarlah kami selalu Engkau tuntun Roh Kudus, supaya kami melakukan yang tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak mempermalukan Engkau, Yesus. Kami tidak membuat Engkau berduka, Roh Kudus. Biarlah kami memuliakan, menyembah, dan mengasihi-Mu selalu, Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu, Yesus. Amin. Sahabat seiman, judul renungan malam kita pada hari ini adalah Iman dan Sejarah. Kita tidak tinggal di ruang hampa. Pilihan kita tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Dalam cara yang sama, kehidupan umat Allah zaman dahulu telah berdampak besar bagi masa depan orang lain selain bagi diri mereka sendiri. Dalam Ibrani 11 yang terkenal sebagai pasal iman, kita melihat ringkas pengaruh dari pahlawan iman tersebut zaman dahulu. Mari bacalah Ibrani 11 ayat 1-40. Firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang menjadi dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan
bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dari bacaan firman Tuhan di atas, saudaraku, pelajaran apakah yang dapat kita pelajari dari para pahlawan zaman dahulu ini dengan mempelajari kehidupan mereka? Pahlawan kita itu adalah Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, dan Simson. Iman bukan sekadar keyakinan kepada sesuatu atau seseorang. Itu adalah suatu tindakan sebagai tanggapan terhadap keyakinan tersebut.
Itu adalah iman yang bekerja. Inilah yang dianggap sebagai kebenaran. Tindakan iman inilah yang mengubah sejarah. Semua tindakan ini bergantung pada kepercayaan akan firman Tuhan. Nuh bertindak dengan iman ketika ia membangun bahtera, percaya pada firman Allah di antara pengalaman dan logika. Karena belum pernah turun hujan, maka pengalaman dan logika menyatakan bahwa air bah sama sekali tidak masuk akal. Tetapi Nuh menurut kepada Tuhan dan umat manusia selamat. Abraham yang saat itu bernama Abram meninggalkan Ur di selatan Mesopotamia, kota paling maju di dunia pada saat itu. Pergi tidak tahu kemana Tuhan akan memimpinnya, tetapi dia memilih untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan. Musa memilih untuk menjadi seorang gembala yang memimpin umat Allah ke tanah perjanjian daripada menjadi raja atas Mesir, kekaisaran terbesar pada zamannya. Dia percaya pada suara yang maha kuasa memanggil dari semak belukar yang terbakar. Rahab memutuskan untuk mempercayai kabar pembebasan Tuhan, melindungi kedua mata-mata, dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus. Betapa sedikit yang kita ketahui tentang bagaimana keputusan kita untuk berdampak bagi kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya, bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Sahabat dalam Yesus, keputusan penting apakah yang akan terjadi di depan Anda? Bagaimanakah Anda membuat pilihan yang Anda telah buat dan mengapa? Kita semua mempunyai pilihan penting yang harus kita buat keputusan, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, dan yang berisiko tinggi, rendah, dan sedang. Baik itu dalam pekerjaan kita, karir kita, maupun pendidikan, maupun pergaulan kita dengan orang-orang di sekitar kita, persahabatan kita, pertemanan kita, kemudian kesehatan kita, keselamatan kita, atau orang lain yang ada di sekitar kita. Semua itu membutuhkan kadang keputusan yang sangat penting dan harus hati-hati dengan banyak risiko yang akan menjadi tanggungan kita ketika kita membuat suatu keputusan. Mungkin juga hasil keputusan itu baik dan menyenangkan bagi beberapa orang, tetapi bagi orang lain bisa menjadi suatu penderitaan yang lebih besar, penderitaan yang tidak habis-habisnya, penderitaan yang sangat menyakitkan. Tetapi baiklah kita seperti Henokh, Nuh, Abraham, Sarah, Yusuf, Musa, Rahab, Simson, dan pahlawan-pahlawan iman lainnya dalam Ibrani 11 ayat 1-40, memutuskan untuk membuat satu komitmen di hadapan Allah karena kita mau segalanya sesuai dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menguatkan iman percaya kami bahwa Tuhan, Engkau memberikan segala yang terindah, termulia, teragung, dan terbaik bagi kami dalam hidup kami. Bahkan kami bisa hidup bersamamu dalam kehidupan yang kekal, seperti yang sudah dialami Henokh bersamamu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah namamu saja yang kami sembah, kami agungkan, dan banyak jiwa yang dibawa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Terasa pegal sampai kaki. Kaki pegal karena letih. Semangat dalam mencari rezeki. Niscaya Allah memberi lebih. Horas.